Sekarang masuk yang kedua. Berapa semuanya Pak Ustadz? Ada 5. Ustadz tahu dari mana? Ya adalah 5 ciri masyarakat Banjarbaru. Yang pertama religius, yang kedua sopan santun, tata krama, budi bahasa, bahasa Islam Arabnya berakhlakul karimah. Di Banjarbaru saya perhatikan setiap ketemu salaman, dan salamannya tidak seperti biasa. Salaman bolak-balik auto reverse. Dari mana mereka belajar ini? Mereka belajar dari guru-guru mereka, sampai ke ayah mereka, sampai ke ibu mereka, sampai ke mereka wariskan ke anak cucu mereka. Sopan santun, tata krama, budi bahasa. Banyak juga orang yang sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, puasa sunatnya rajin, tapi lidahnya kasar, caci maki, sumpah serapah, manggil orang seenaknya saja, hei King Kong. Tapi orang Banjarbaru, dia tidak hanya religius, tapi dia tetap menjaga adat istiadat, budaya lokal tetap dijaga dan dipelihara. Abdul Somad tidak berceramah pakai jubah, pakai sorban yang besar, tapi Abdul Somad memakai baju khas Sasirangan. Nah ini sudah diambil belum fotonya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu seluruh Indonesia yang suka dengan kain Sasirangan, datanglah ke Banjarbaru. Udah ambil foto untuk iklan baleho. Supaya apa? Supaya ekonomi umat bangkit, adat istiadat kita tidak hilang, tetap kita jaga. Walaupun kita adalah negeri yang religius, ulama-ulama kita pakai sorban, ulama-ulama kita pakai jubah, ulama-ulama kita mengajarkan kitab kuning di masjid, tapi ulama kita tidak pernah melarang kita untuk tetap berbudaya selama budaya itu tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat tadi, yang memperhatikan Pak Wali Kota dengan Pak Wakil Wali Kota ketika mau maju, mau membuka, memulai acara, protokol izin dulu ke Pak Wali Kota. Pak Wali Kota izin, ya Pak Wali Kota ngomong ke saya, Ustadz Somad sudah boleh dimulai? Dalam hati saya, jarang-jarang orang begini. Pak Wakil Wali Kota mau maju ke depan, Pak Danlanut ada, Pak Dandim ada, Pak Kapolres ada, semua angkatan ada, Laut dan Lanut. Laut kok dan Lanut? Kalau Laut itu dan Lanal. Saya bukan nggak ingat, cuman mau ngetes jamaah aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alim ulama, para habaib hadir semuanya malam ini. Ini menunjukkan bahwa kita bersama menjaga budaya bangsa. Ini tanah punya orang Banjar, tapi orang Banjar tidak pernah melarang siapapun yang datang ke negeri ini selama dia ingin menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Selama saya ceramah di Banjarbaru, belum pernah ada orang bertanya ke saya, hai Ustadz Abdul Somad, sukumu apa? Belum pernah ada satupun yang bertanya itu. Karena mereka tahu ketika kau sampai ke sini Abdul Somad, maka engkau adalah bagian dari kami. Ketika kau sampai kemari Abdul Somad, maka engkau sopan, kami pun akan menjaga tata krama sopan santun kami. Betul? Ini harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Yang membedakan kita dengan binatang, mohon maaf, yang membedakan manusia dengan hewan, mohon maaf, adalah terletak pada sopan santun. Kalau hanya makan, monyet pun makan. Kalau hanya sekedar punya anak, kucing lebih banyak anaknya. Tapi di mana perbedaan engkau dengan hewan terletak pada sopan santun, tata krama, budi bahasa. Makanya saya sebenarnya segan ini, karena kalau saya tonton ceramah guru-guru, guru Zuhdi, guru Ijai, guru Sekumpul, kalau saya lihat video mereka di YouTube, mereka itu ceramahnya slow, pelan, lembut. Tiba-tiba saya bandingkan dengan ceramah saya teriak-teriak, jamaah. Tapi saya mau coba lembut, nggak bisa pula. Oleh sebab itu maka
Abdul Somad berteriak itu bukan karena dia tidak punya sopan santun tata krama, tapi memang sudah bawaannya dari dulu begitu. Saya yakin jamaah di Banjarbaru semuanya paham dan maklum itu insyaallah. Amin. Udah, asal udah diaminkan selesai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu kalau kita bertamu ke rumah orang, anak-anaknya diajarkan menyalami ulama. Itu ada ulamana, itu ada habibna, itu keturunan Rasulullahna, itu zuriat Rasulullahna, dicium tangannya. Hari ini anak-anak tidak tahu lagi menghormati ulama, mereka sibuk dengan gadget mereka. Nak, salam tamu nak, dia kasih tangannya. Dia suruh pula tamu itu mencium tangannya. Tapi itu tidak terjadi di Banjarbaru. Sampai di hotel, sampai hotelnya hotel yang religius, hotel yang islami. Mau tinggal di hotel itu mesti menunjukkan KTP dan surat nikah. Begitu sampai di dalamnya ada arah kiblat. Ini arah kiblat. Saya beberapa kali diundang di beberapa kota, sampai di dalam buka laci nggak ada arah kiblat. Lihat di atas nggak ada arah kiblat. Hidupkan handphone, Allahu Akbar. Masuk teman satu lagi ngasih tahu, salah. Rupanya beda handphone, kiblatnya beda. Tapi ini hotel-hotel yang religius. Kalau datang engkau ke Banjarbaru, insya Allah matamu akan terjaga dan terpelihara. Kenapa? Karena orang Banjarbaru dalam satu hembusan nafasnya, dia adalah orang yang beragama, dia adalah orang yang taat sebagai muslim, tapi juga dia orang yang tidak meninggalkan adat istiadat dan budi bahasanya. Ini mesti kita jaga bersama. Siap menjaga ini? Bapak-bapak, ibu, insya Allah siap. Maka anak-anak generasi penerus bangsa ini pun akan menjadi generasi yang menjadi pemimpin masa depan. Tidak hanya Kalimantan, tidak hanya Indonesia, tapi insya Allah dunia ini akan dipimpin oleh anak putra putri kita insya Allah. Amin. Apa ini Ustaz Somad? Cerita dunia. Loh, Allah aja nyebut dunia. Coba lihat doanya. Rabbana atina. Itu. Jadi kalau ada orang katakan jangan pikirkan dunia, terus gimana doanya? Rabbana atina fil akhirati, langsung. Allah aja nyuruh fid dunia dulu. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah persiapan untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minat dunia. Jangan lupa, karena kau hidup di dunia. Bapak hidup di mana? Alhamdulillah masih ingat.